ini di pasal ini harus melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan. Ya Allah. Brian kirimkan surat konfirmasi itu tanpa sepengetahuan Novi. Itu inisiatif daripada Brian. Kami akan melaksanakan gugatan tersebut tanggal 28 November ini tahun 2024 di hari Kamis. Bang Pablo sudah mengatakan mau mendaftar. Nah, sekarang malam ini saya aktifkan mode tempur. Astagfirullahaladzim. Bang, saya turun ya bang. Saya turun bang. Sorry, saya nggak bisa terima pernyataan kayak gini. Ini menghakimi saya. Si Kokoh di Agus mampu nggak? Bisa enggak? Saya nggak mungkin jangan jadi cuma Agus kita dihakimi aja dong. Begini, jangan mentang-mentang kita dibantu. Yo, Bang Seti People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang. Nah, dia kabur nih. Kalau udah tahu mulai kabur dia dan Abu. Ya, Pakun yang lagi gigit mainannya dua tapi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Porno Bu, tutup Abu. Gak usah ke kamera, ntar ketahuan kamu gak punya biji Abu. Tolonglah. Ya, bijinya sudah gak ada dia. Yo, ya. Makin rame Ninyo. Tim kuasa hukum Tenovi sepertinya ada bentukan baru nih dari kemarin yang katanya Ring 3 akan menjadi tim utama sepertinya ya. Dugaanku ya, karena sudah banyak beredar di sosmed dan menamai timnya tim tempur. Iya, banyak kisi-kisi yang katanya akan ada kejutan di tanggal 28. Sekarang sudah mode menyerang sesuai dengan keinginan netizen. Banyak banget momen nanti bisa kita bedah. Terus juga ada momen Wawa yang naik ke Komal dan berdebat dengan teman-teman netizen. Wadididaw, banyak nasihat-nasihat petua-petua dan penjelasan yang dikeluarkan oleh Wawa kan. Terus akhirnya Bang Densu membuka alasan-alasan kenapa Tenovi walk out. Selain memang Tenovi tidak terima karena Bang Densu dan pihak donatur tidak dilibatkan, terus juga Bang Densu ngebuka karena ada klausul gitu ibaratnya persetujuan yang wadididaw gitu yang harus ditandatangani Tenovi dan Tenovi nggak terima makanya keluar gitu walk out. Gitu. Pertama kita buka dari yang Bang Densu dulu meluncur. Ninyo di IG story Bang Densu kemarin langsung diposting ya. Kira-kira kalau dari sekarang berarti 20 jam yang lalu. Nih ada caption ya. Kira-kira kalau lu dikasih klausul Abu jangan pamer. Dikasih klausul ini lu bakal tanda tangan atau enggak? Jadi isi perjanjian. Bla bla bla, ada 2 paragraf yang sangat wadidaw menurut Bang Densu. Nih, bunyinya begini. Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ini aja udah wadididaw. Iya, pihak pertama di sini aku menduganya sebagai A. Pihak kedua Tenovi. Sederhananya, kalau yang Mamang coba tafsirkan ya, apabila ini sederhananya, apabila duit donasi yang digunakan pengobatan oleh Agus ini udah habis, terus Agus masih perlu dana lanjutan, maka Tenovi akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Itu udah tapi balik lagi ini ya, karena memang nggak ngerti hukum gitu, mungkin satu people yang lebih mengerti bisa menerjemahkannya ke bahasa sederhana nih klausul yang diposting oleh Bang Densu ini. Terus paragraf 2, bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak. Akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak. Akan tetapi diteruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Wadaw. Jadi sederhananya aku tangkap, mohon maaf kalau salah ya, santai people yang lebih mengerti monggo bisa dibantu dijelaskan ya. Ini yang kita tangkap ya. Akan terus aja selama butuh donasi terus nggak bisa batalin tuh, harus dua-duanya setuju batal. Kalaupun salah satu ada yang meninggoy, taruhlah pihak pertamanya meninggoy gitu,
terus ada kebutuhan dari ahli warisnya, tetap harus terus didonasiin terus. Jadi ngebiayain hidup orang dong jatuhnya ya. Nah, makanya di sini Bang Densu nulis, ini maksudnya berlaku 7 turunan ya. Ini yang akhirnya mungkin Bang Densu juga gedek, dan akhirnya teman-teman lawyer yang kemarin di Ring 3 ini ikut emosi juga. Selain memang yang aku tangkap sih banyak yang emosi teman-teman lawyer Ring 3 itu karena melihat Teh Novi ditunjuk-tunjuk, dibentak-bentak, dan juga lawyer yang ada di situ, Bang B itu sebagai ketua tim yang ikut ke sana. Kalau ya lu diem aja, klien lu dibentak gitu. Dan ini yang lebih gilanya yang buat dari timnya Teh Novi nih. Lah iya kan, kemarin dari pihak Agus dia bilang kita mah hanya menerima draft. Ya Allah. Ini aduh, ngamuk teman-teman netizen, ngamuk. Banyak istilah yang dikeluarkan teman-teman netizen ya. Musuh dalam selimut, tusuk dari belakang, apapun itu. Iya, yang bikin shock tuh ya ini keluar bukan dari pihak Agus. Tolonglah, kan kayak netizen ya, aku baca komennya, lu mau ngejerumusin, mohon maaf gitu kan, kemarin kan ramai disebut dengan ponakan sendiri gitu ya. Iya, mau ngejerumusin apa gimana gitu. Tolonglah. Heran kan? Heran banget. Heran Maksudnya banget. jangankan donasi lanjutan gitu ya. Donasi yang pertama aja tuh masih ruwet sampai sekarang, belum kelar, gimana mau ngurusin yang lanjutan lagi? Udah ogah duluan yang lain yang ada. Ini aku masih berharap aku salah menafsirkan, makanya aku butuh teman-teman Santuy People untuk bantu menafsirkan. Coba kalau di sini pokoknya dipakai, donasi habis dia minta lagi, lu harus galang lagi gitu. Tolonglah. Tapi semoga salah. Tapi ada penjelasan dari dari Mbak Emma Waroka meluncur. Ninyo, soal klausul perjanjian dari Mbak Emma Waroka. Captionnya baca kontrak itu kudu hati-hati ya, jangan lupa baca doa tuh. Ini ada sedikit foto ya, foto kontraknya yang bisa dibilang mirip sama yang tadi tuh, kata-katanya itu sama persis, cuman bedanya nggak sampai bawahnya aja. Ini kita lihat opininya ceki-ceki. Play. Ini draft yang bikin law firmnya omnya Novi, Om Brian itu. Jadi kalian bisa tahu ya, kenapa Novi walk out. Tidak setuju apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis. Pihak pertama kan si Agus nih, telah habis terpakai, dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan. Lanjutan buat apa? Dana lanjutan buat apa? Maka pihak kedua, yaitu Novi, akan melakukan penggalangan donasi lanjutan. Ini aja donasinya aja udah nggak mau, donaturnya mau ngambil uangnya. Kok ini di pasal ini harus melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan? Ya Allah. Udahlah, kita disuruh buka donasi. Orangnya kayak begitu drama. Mending orangnya bisa oke lah gitu ya. Gue udah oke. Kalau misalnya orang bilang mata semua oke, kulit oke. Misalnya nih ya, seandainya ya, udah di luar-luar ini semua kulit udah ganti kulit ya. Ganti kulit ya. Kulit apa gue nggak tahu. Ganti mata udah semua nih. Terus dia bilang, tapi aku masih kena mental. Aku perlu banget pengobatan untuk mental aku. Karena aku kena mental, jadi aku depresi, aku ini. Hah? Terus buka donasi lagi gitu Novi, harus wajib. Ini pasal yang benar-benar. Aduh doe, makanya kabur. Walk out itu udah bener, udah walk out. Kedua, apabila dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama sampai dengan pihak pertama menyatakan telah tidak membutuhkan pengobatan lanjutan dan atau sesuai dengan saran pendapat medis prognosa dari dokter spesial, maka para pihak setuju dan sepakat bahwa kenapa gue kepotong anjay. Aduh, kepotong geng, salah gue nih. Draftnya udah wadididau. Iya. Ya enggak? Cuman yang bikin teman-teman netizen terengah, terperangak, tercukurukuk, shock, wow. Itu yang buat omnya. Iya. Tadi disampaikan juga sama Mbak Emma Waroka kan.
Siapa yang buat gitu? Nggak tahu timnya. Yang jelas ketuanya pada saat itu tim yang berurusan dengan draft ini kan. Ya itu. Yang kemarin mundur. Apa gitu? Kok ya tolonglah. Apa jalan pikirannya? Iya, aku nggak ngerti loh, Mang. Maksudnya kan setahu aku nih ya, yang namanya lawyer ya harus ngebela kliennya gitu kan. Pasti ada ada omongan dulu, kesepakatan bersama baru diajukan gitu kan. Sama kalau itu disetujui nih pertanyaannya, nanti dananya habis terus begalang donasi lagi. Ada nggak yang mau? Ya nggak akan. Mengingat itu polling aja mengisinya mintanya untuk dioper ke yang lain. Iya. Bukan maksud membanding-bandingkan. Kalau itu posisinya Bang Icang, aku yakin teman-teman netizen setuju poin 1 tadi. Iya. Karena pertama bisa apa ya? Mungkin bisa dipercaya juga. Toh nggak akan memanfaatkan keuntungan ini dengan wah habis minta lagi nggak gitu kayaknya kan. Tolonglah ya. Mumet kan nanti people. Ternyata nggak expect aku loh sumpah. Iya. Kemarin karena kita kan cuman taunya yang diomongin di itu aja kan, sebagian doang gitu, nggak yang tahu detail kan. Iya, dan lebih nggak expectnya lagi itu adalah di beberapa hari yang lalu, pokoknya semenjak munculnya isu perdamaian dari Bang FA di yang waktu kita lihat di Cumi-Cumi kalau nggak salah di Intens itu. Itu teman-teman netizen beberapa sudah ada analisanya dan menduga ada ada musuh di dalam selimut istilahnya atau apa, duri dalam daging atau apa ya. Cuman aku ya kali masa sih? Ya siapa lagi kan sekarang tinggal 2. Siapa lagi? Kalau enggak G ya B. Tapi kan dua-duanya G itu udah CS banget sama Tenovi. B itu saudaranya ya kali. Ternyata bener anjir analisa teman-teman netizen, sumpah. Aku langsung pas kemarin nonton. Anjir bener analisa netizen. Karena netizen ada yang mengarah ke situ. Curiga sama si ini, curiga nih. Kok dia yang pertama ngomong iya uang itu hak Agus. Sedangkan Tenovi sama Bang Gary ngomongnya beda lagi gitu kan. Kok gak kompak, curiga. Anjir tolonglah ya. Tolong mumet. Kita kasih next ya. Terus Nio, kita bergeser ke tim tempur yang kemarin tim 3 menjadi tim tempur nih ya, dan siap ngegas nih besok nih. Ada apa nih kejutannya? Ini ada sedikit penjelasan dari Bang Pablo ya di channelnya Pablo Benoa yang judulnya Perdamaian Agus dan Novi Gagal, kuasa hukum Novi mengundurkan diri. Ini ada sedikit penjelasan terkait apa ya, mundurnya Bang B. Ceki. Play. Oke, jadi sebenarnya deadlock itu sudah terjadi sejak pertemuan di mediasi yang ada di Gedung Juang kemarin. Itu sudah deadlock. Hari ini diadakan lagi pertemuan, dia tentu deadlock lagi. Itu sudah menjadi perkiraan gua sudah sampaikan itu berulang-ulang bahwa ini akan deadlock. Bahkan kemarin pada saat live, gua sudah sampaikan di live gua itu, gua katakan bahwa Novi punya perasaan, punya hati, punya pikiran, semuanya sama sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang para netizen pikirkan, apa yang para donatur pikirkan. Dan tentu hari ini Novi membuktikan hal itu. Novi melakukan apa yang diinginkan oleh para donatur dan apa yang diinginkan oleh para netizen. Ya kita apresiasi, Novi sangat luar biasa sekali. Dia sadar betul dia ada beban moral di sana. Dia tidak ingin mengambil sikap itu sendiri, sehingga dia ingin melibatkan para donatur, dia ingin melibatkan Densu di dalam. Ini adalah orang yang luar biasa gitu ya. Nah, saya kali ini karena Brian sudah menyatakan mundur diri pada saat di preskon hari ini gitu ya, di pertemuan tadi Brian sempat menyatakan memundurkan dirinya sebagai kuasa hukum. Karena itu pula gua hari ini berkesempatan untuk membuka kenapa sih sebenarnya, apa sih yang membuat akhirnya Brian itu memundurkan diri, dan lalu bagaimana keadaan yang sebenarnya gitu sampai hari ini bisa deadlock. Gini, sebenarnya sejak awal mediasi sudah dilakukan di Gedung Juang, akhirnya deadlock. Itu sebenarnya persoalan ini sudah tahap yang mana banyak cara kita sudah bisa kita lakukan, langkah-langkah hukum, upaya-upaya hukum sudah bisa kita lakukan melalui pengadilan, laporan polisi dan lain-lain, itu sudah bisa kita jalankan. Akan tetapi Brian dalam hal ini melakukan konfirmasi ulang, padahal sebenarnya itu di luar daripada keinginan Novi. Novi tidak ingin mengirimkan lagi surat konfirmasi karena harusnya kesepakatan kita pada saat di mediasi itu 2 poin atau 2 opsi itu hanya berlaku di Gedung Juang, hanya berlaku pada saat mediasi di Gedung Juang. Nah sekarang kenapa bisa terjadi pertemuan ini? Karena Brian mengirimkan surat konfirmasi
konfirmasi itu, Brian kirimkan surat konfirmasi itu tanpa sepengetahuan Novi. Itu inisiatif daripada Brian. Oke, Brian mengirim surat konfirmasi kepada Farhad Abbas, kepada Agus Salim gitu ya, untuk mengkonfirmasi bagaimana penawaran yang ada di Gedung Juang kemarin. Dan itu sebenarnya Novi tidak mau. Novi tidak menginginkan hal itu gitu loh. Novi inginkan kalau memang mau perdamaian nanti di pengadilan atau di Kemensos atau nanti pihak-pihak terkait yang nantinya menentukan sikap, harus sesuai dengan aturan pula, harus ada mekanismenya, donatur harus dilibatkan, Densu harus dilibatkan. Ini sebenarnya poinnya kan. Maka saya kira aduh kok bisa sampai seperti ini gitu ya. Ternyata memang ada ketidaknyamanan Novi itu sendiri yang terpancar, sehingga Novi itu sampai pada titik di mana dia sempat mengucapkan kepada saya, "Bang, nggak enak sama Om Brian." Nah, itu sampaikan ke saya nggak enak. Intinya mereka ini, Novi ini menghargai Brian saja pada saat itu gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi, terlihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Brian di dalam upaya hukum atau langkah-langkah hukum terhadap Novi ini, saya melihatnya ada blundernya gitu ya, ada blundernya. Terutama ya saya kaget betul ketika Brian mengatakan mundur diri dari kuasa hukumnya Novi di tengah-tengah ada Agus dan lain-lain begitu ya. Ini kan adalah suatu hal yang mengagetkan kita semua tentunya gitu ya. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi dari hati kecil saya sih udah nggak kaget Brian itu mundur. Kenapa? Karena Brian sadar betul saat ini banyak sekali di sosial media, di media saat ini sedang mempertanyakan langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Brian. Apakah langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Brian ini sudah benar apa tidak gitu? Upaya-upayanya sudah benar apa tidak? Nah ini kan jadi persoalan baru lagi kan sebenarnya kan. Jadi gua kalau melihat Novi sangat tertekan, maka gua tadi bahkan pertemuan saja mungkin teman-teman lihat jam pada saat saya buat story di IG saya, di mana saya melihat baru kali ini saya melihat seseorang tertekan bukan karena lawannya, tetapi tertekan karena lawyernya sendiri. Ya, itu adalah ungkapan dari saya di sosial media saya pada saat pertemuan sedang berlangsung loh pada saat itu. Itu Brian belum mengatakan mundur, belum ada apapun, tapi saya di sana sudah melihat ada indikasi itu. Jadi intinya deadlock ini sebenarnya sudah saya prediksikan, sudah saya perkirakan. Saya tahu betul apa isi perasaannya Novi. Saya tahu betul apa yang ada di pikirannya Novi. Novi saat ini sedang tidak nyaman sekali. Saya selalu katakan Novi serba salah, Novi terjepit begitu ya. Terjepit bukan karena persoalan ini. Dia terjepit karena harus mendengarkan saran siapa. Padahal hati nuraninya, dari lubuk hati dia yang paling dalam, dia melihat bahwa netizen, dia melihat bahwa para donatur bersuara saat ini gitu ya. Bahkan tadi kalau ada teman-teman yang melihat live daripada Emma Waroka, di awal-awal sekali Brian mengatakan bahwa beban Novi sudah terlalu berat katanya. Ya intinya beban Novi ini sudah terlalu berat. Ya, intinya jangan kasih beban lagi ke Novi. Lah hari ini dia mundurkan diri, itu adalah beban baru untuk Novi gitu. Jadi bagi saya ini adalah inkonsistensi dari seorang Brian. Tapi oke, kita hormati keputusan daripada Brian sebagai seorang lawyer yang mundur dari kliennya gitu. Kita hormati itu, kita hargai itu. Akan tetapi kritikan saya kepada Brian, harusnya hal itu jangan diucapkan di dalam preskon. Harusnya sebagai seorang Brian, sebagai seorang lawyer gitu ya, dia harus bersurat dulu, mencabut surat tersebut dulu, baru dia melakukan preskon. Bukan preskon dulu baru mengirimkan surat. Itu aja sih sebenarnya konteksnya. Tapi tetap yang Novi lakukan hari ini menunjukkan bahwa Novi konsisten. Yang Novi hari ini lakukan menunjukkan bahwa Novi saat ini berada di pihak netizen, berada di pihak donatur. Ya kan? Terjawab sudah kemarin keresahan teman-teman netizen yang mengira Novi kok nggak ada di pihak netizen, nggak ada pihak donatur. Ternyata terungkap sudah lah ya. Tadi dijelaskan oleh Bang Pablo ya. Berarti benar dugaan para netizen kemarin ini yang menyangka bahwa ada dualisme nih yang terjadi dalam timnya Novi nih. Terus nggak ada komunikasi juga ke tim 2, tim 3 gitu. Padahal aku mikirnya wah edan ya, sampai ada 3 tim, banyak kepala bisa mendiskusikan dengan matang gitu langkah-langkah apa. Ternyata kalau tadi penjelasan yang jelasin Bang Pablo itu ada ketua yang mengambil keputusan secara sepihak aja gitu ya. Jadi sempat ini berarti emang kemarin kan sempat terjawab karena kan kemarin ada pertanyaan tuh. Loh dari yang hasil dari Kemensos itu setelah ketemu sama Kemensos kok yang ring 2 ring 3-nya kok nggak tahu gitu kan. Jadi kejawab sudah kan. Untung aja Bang Pablo ikut ke Kemensos kan. Jadi bisa menginfokan gitu. Tolonglah ya. Sekarang kita ke nextnya. Cus. Nio, postingan dari Bang Benua, Bang Pablo ya. Bang Pablo ini tim tempur nih, yang kalau kata Pak Herwanto timnya namanya tim tempur ya. Jadi ada Bang Herwanto, Bang Pablo, Kak Sil, sama ini 2 siapa? Ini
Ray. Terus ini adalah kuasa hukum donatur Iya. gitu kan. Enggak tahu posisinya di mana, tapi mereka menyebutnya tim tempur. Di mana infonya besok akan melaporkan atau menggugat dana donasi tersebut katanya. Ini kita lihat infonya meluncur. Cus. Ini dari Cimu-Cimu. Cibi-cibi. Iya, breaking news. Breaking news. Kuasa hukum donatur resmi membawa hasil polling ke pengadilan hari Kamis. Depan. Kamis besok dong 28 mah bukan depan, ceki-ceki. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kali ini kami berinisiatif untuk melakukan press conference tersebut untuk menanggapi hasil dari pertemuan yang diadakan tadi di apartemen Verde kalau nggak salah saya. Di sana akhirnya tidak menemukan titik terang dari persoalan antara Novi dan Agus, dan pada akhirnya Novi melakukan walkout begitu ya. Sikap kami para kuasa hukum dari donatur gitu ya, kuasa hukum para donatur, sikap kami tentu masih sama, serupa sejak awal. Dan pada kesempatan kali ini juga kami ingin sampaikan kepada teman-teman, kami pada hari Kamis tanggal 28 November ini secara resmi akan memasukkan dan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan kisru donasi Agus Salim dan Novi tersebut. Karena pada prinsipnya uang tersebut bukan milik Agus, uang tersebut bukan juga milik yayasan ataupun Novi. Uang tersebut dikomitmenkan oleh para donatur untuk pengobatan mata Agus. Sehingga jika uang tersebut belum digunakan sebagai pengobatan mata Agus, maka uang tersebut yang berwenang untuk menentukan dipergunakan sebagai apa adalah donatur. Sehingga untuk mendapatkan legalitas tersebut, kami akan melaksanakan gugatan tersebut tanggal 28 November ini tahun 2024 di hari Kamis. Jadi teman-teman nanti boleh datang, kita akan lakukan pendaftaran atas gugatan tersebut. Oke, ada yang mau ditambahkan Pak Dodi? Berarti Kamis besok ya, bukan Kamis depan ya. Iya besok. Dan di TikTok ada part yang menjelaskan, aku nggak tahu di menit berapanya, tapi nanti kita pakai di TikTok yang bahwa rata nih semuanya digugat nih, semuanya penyelenggara, Tenovi, Bang Densu, semuanya yang udah pakai segala, biar jelas gitu pihak-pihak yang terlibat, biar jelas putusannya apa. Iya gitu. iya. Meluncur dulu kali ya. Cus. Nih dari cerita Kuya 4, donatur menggugat beberapa pihak, ceki-ceki. Play. Bang Pablo berarti tidak hanya Novi dan Agus, bahwa juga akan dilaporkan juga semuanya berarti yang terkait donasi ini. Ya, jadi kita terkait dengan gugatan tersebut, kita tentunya akan menggugat yang utama adalah orang yang menyelenggarakan dan menampung uang tersebut, gitu. Karena terkait dengan penyelenggara, artinya siapa yang menyelenggarakan pasti terkait dengan Densu. Yang kedua juga pasti terkait dengan Agus yang pada saat itu menerima atau menampung uangnya menggunakan rekeningnya, begitu. Jadi intinya akan ada beberapa pihak yang nantinya akan kita gugat, termasuk juga Kemensos akan menjadi salah satu turut tergugat. Hal ini untuk kita menyampaikan atau memperjuangkan aspirasi dari para donatur. Jadi ini juga sekaligus menguji ya tentang adanya kekosongan hukum itu. Karena sebenarnya hubungan hukum itu adalah donatur dengan penyelenggara penggalangan dana. Dan begitu juga secara paralel, sebenarnya penyelenggara penggalangan dana ini memiliki hubungan hukum dengan penerima donasi, yaitu Agus. Namun kalau secara langsung di dalam gugatan ini, kita sebagai donatur adalah berhubungan secara langsung, yaitu dengan penyelenggara. Gitu. Jadi tapi di sini clearin dulu ya, bukan maksudnya loh kok jadi nyerang Tenopi, nyerang Bang Densu, bukan. Itu menggugat itu adalah pihak-pihak yang berpotensi untuk mengklaim dana itu. Jadi dikumpulin dulu, ibaratnya digugat tuh biar dikumpulin, diterlibatin di dalamnya. Nanti semuanya itu ya, penyelenggara berarti Bang Densu, ada Tenopi juga, ada Agus sebagai penerima donasi gitu kan. Itu harus mematuhi putusan dari pengadilan. Misalnya putusannya ini akan diserahkan kepada Tenovi. Nah, semuanya harus terima tuh. Iya, gitu. iya, karena Misalkan, secara hukum ya Bang ya. Iya, terus kan misalkan putusannya ini harus diserahkan kepada Bang Densu untuk dikembalikan ke donatur misalnya. Harus terima tuh semuanya gitu. Iya. Makanya harus banyak yang digugat biar ibaratnya apa ya, berdampak gitu kepada
mereka semua gitu yang Iya. berpotensi mengklaim dana itu gitu. Berarti jatuhnya ini ya Mang, secara sederhana ini ya kalau yang logikaku ya. Heeh. Ya berarti sebenarnya mediasi tapi secara sah dihukum gitu Iya, karena ada mediasi pihak tapi ketiga ada gitu ya. hakim, Iya, putusan iya, hakim, iya, iya. mediasi istilahnya mah ya. Iya kan? Digugat. Mm-mm. Gitu. Jadi biar clear aja. Soal kalau dia komen-komennya ada yang belum nangkep loh. Teh Novi digugat juga, Bang Densu digugat juga. Ya mau nggak mau harus iya karena mereka penyelenggara. Terus penerima juga ya digugat. Mm-mm. Nah yang jadi pertanyaan, Wawa nih yang udah kadung make nih, make untuk apa namanya? Bayar Rumah rumah. cicilan, gimana nih gugatnya, apakah di sini atau di tempat lain nggak ngerti, masih jadi rahasia katanya ya. Tolonglah ya. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo, Ya. deklarasi Bang Herwanto yang menyebut bahwa ini menjadi tim tempur sekarang nih. Bang Herwanto juga salah satu lawyer yang kemarin digeruduk teman-teman netizen untuk Bang bantuin Teh Novi Bang. Nih ada deklarasi ciki-ciki. Play. Nonton live itu saya lihat tuh, saya sedih tuh lihat Novi itu, mukanya merah, megang mic begini, bingung dia mau ngomong apa. Tapi yang saya lebih bingungnya itu orang di sampingnya kok tidak bisa memberikan rasa apa namanya kenyamanan. Ya. Harusnya ketika dia berunding ya harus benar-benar dijauhi dari rasa takut. Ya. Tadi andai kata pun Novi mengeluarkan statement, saya rasa juga dia tidak bisa dianggap bahwa itu statement dia karena rasa takutnya luar biasa kelihatan dia. Ini saya sangat sayangkan kan, apalagi kemarin kan Farhad mengatakan kan kita akan berunding dengan pengacara-pengacara, tapi pengacara yang unyu-unyu nggak diundang. Saya pikir saya ini unyu-unyu begini, wah berarti yang di sana lebih sangar dong, karena saya begini aja unyu-unyu katanya kan. Jadi sekarang tadi Bang Pablo sudah mengatakan mau mendaftar. Nah, sekarang malam ini saya aktifkan mode tempur. Siap tempur, aku nggak sabar besok nih. Apalagi kalau bener mau ngajuin gugatan nanti di persidangannya seperti apa nih, akan menarik sepertinya ya. Penggugat dan tergugat nih akan menarik nih ketemu di persidangan sepertinya. Nggak sabar sih ya. Iya. Kalau kemarin-kemarin mungkin kayak masih menghargai Teh Novi yang masih bimbang gitu karena kan nggak enak itu tadi katanya kan. Jadi kayak ditahan dulu deh gitu kan. Tunggu Teh Novi maunya kayak gimana gitu kan. Padahal sebenarnya dari kemarin udah gregetan pengen ngelaporin aja kan sebenarnya kan Mang. Ya itu yang di Komal aja Teh Novi udah bilang ke Hasil, Kak siap ya Kak laporkan. Tapi kok nggak lapor-lapor, ternyata kepentok sama ketua timnya ya kan. Pantesan pas di Omelet juga bilang ada tapi nanti dulu aja gitu, Iya. Padahal itu adalah case yang berbeda kan, tidak ada di donasi, itu benar-benar apa pembunuhan karakter gitu kan. Tolonglah Beda ini. Mumat. Tapi biar nggak mumat ya Santuy People, kita bergeser ke Wawa yang meluncur ke Komal semalam. Meluncur. Terus. Yo, Ya. sebelum ke Wawa ya ini Mama mau nyampe ini ya. Bukan maksudnya politik tapi admin Gerindra aja sampai mumet sama Agus. Hah? Iya nih di Partai Gerindra yang posting 18 jam yang lalu ada Aquarius yang komen, Min Agus teriak-teriak lagi tuh di komen dong, jangan ditonton, biarin aja. Enggak, udah mumet. Yang sebelumnya kalau Santuy People ingat mungkin 1 sampai 2 minggu ke belakang itu admin Gerindra nggak komen juga soal Agus meluncur. Terus. Ini di survei indikator tertinggi gitu kan, Min tolong Agus sedih banget katanya tuh, biarin aja ngadi-ngadi sih lagian katanya ya. Udah mumet banget ya enggak, admin Gerindra yang kita tahu itu ada di sampingnya Pak Wowo itu aja udah mumet gitu. Jadi ibaratnya harapan untuk bisa menyuarakan sampai ke presiden kayaknya kecil deh gitu. Karena orang di samping aja udah mumet gitu ya. Ini yang sebelumnya biarin aja ngadi-ngadi sih lagian tuh. Penilaian dari Mimin Gerindra aja seperti itu. Dan yang terbaru, jangan ditonton, biarin aja katanya tuh. Tolonglah. Ya Allah. Sekarang benar bergeser ke Wawa meluncur. Terus. Ninyo, mungkin ini tunggu-tunggu sama Santuy People ya. Ini untungnya ada time to update yang berhasil nge-screen record Komal semalam. Komal itu kalau nggak salah di akun Koko Hiro Cimot apa ya, ngumpul semua ada hostnya, kurang ajar emang, berhasil merayu Wawa untuk naik. Naiklah. Dirujak ya. Ini memang mungkin gak akan playfulnya karena 19 menit, akan memang highlight aja ya.
Dari Time to Update yang berhasil screen record Komal semalam yang judulnya, kalau Santai People pengen nonton fullnya, seru, detik-detik Wawa tumbang dan kabur dari Komal usai dicecar netizen 62 dilawan ceki-ceki. Play. Orang berdosa, saya nggak ngerti hukum, tapi saya ngertinya hukum sosial. Saya orang jalanan, banyak bertemu orang banyak model apa aja, termasuk model Wawa kayak gini. Orangnya banyak ngomong itu biasanya menyimpan kesalahan. Emangnya model saya kayak gimana ya? Mas kok kayak udah tahu banget kepribadian saya ya? Bukan pribadian. Saya orang psikologi, saya orang jalanan, banyak berkumpul orang banyak. Orang yang banyak ngomong, membenarkan diri sendiri untuk menutupi kesalahannya. Bukannya saya juga pendosa. Saya banyak dosa, tapi saya punya hati nurani. Ya udah, kalau kita salah bilang salah lah, kita ngakui, kita minta maaf. Apa salahnya sih? Terus kita bilang ke Agus. Berarti ini enggak ngikutin alur dari awal ini ya ceritanya ya. Enggak. Kalau Mas ngikutin dari awal, berarti Mas tahu permohonan maaf saya di Densu dan di Mbak Novi. Permohonan maaf bukan permintaan maaf yang dibutuhkan, tapi kelakuan. Terus mau Mas saya apa? Seperti apa? Sujud, si Agus sudah sujud. Bukan, mau Mas kayak gimana? Bukan caranya gitu. Kayak bukan mental kayak aku suka mengeluh kayak gitu. Banyak orang di luar, teman-teman saya di jalanan, banyak orang susah, nggak mengeluh. Sifat orang, kepribadian orang jangan disamain, Mas. Oh, berarti mentalnya Agus beda-beda. Ya? Astagfirullahaladzim. Bang, saya turun ya Bang. Saya turun Bang. Sorry, saya nggak bisa terima pernyataan kayak gini. Ini menghakimi saya. Saya turun, sorry ya Bang. Sorry Bang, saya turun Bang. Jangan turun. Sorry, saya turun Bang. Saya turun atau Bang Koko yang diturunin? Ya udah Bang Koko. Saya turun atau Bang Koko yang diturunin? Oke, siap. Nih sekalian. Nih sebelum kelanjutan nih, Kang Telur udah susah ngerayunya masa diturunin, sayang banget gitu kan. Mungkin begini, maksud Bang Koko tadi bukan cuma sekedar permintaan maaf di mulut saja gitu, tapi harus didukung dengan aksi konkret gitu untuk menebalkan statement permintaan maaf tersebut. Aksi konkret seperti apa? Karena sebagai orang terdekat, jelaskanlah kepada orang terdekatnya itu, udah nggak usah dilaporin, mau gimana juga ada yang bantu kita gitu, kita yang salah gitu. Jelaskan dengan aksi konkret seperti itu gitu. Mungkin maksudnya aku mau coba tangkap statement dari Koko Koyi tadi gitu. Ya. Kalau sujud udah Agus yang sujud gitu kan. Ya berarti Anda belum, tolonglah. Lanjut lagi. Lanjut. Nanti ya. Maaf Mbak Wawa, perkenalkan saya Kokoiro Cimot ya. Saya cukup juga mengikuti kasus ini. Salam kenal ya, salam hormat saya ya. Oh iya, salam kenal Koko. Sama-sama kita adalah makhluk Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan ya. Saya minta maaf, saya mau bertanya. Saya mau bertanya kenapa Wawa tidak menahan Agus untuk tidak melaporkan Tenovi. Biar bagaimanapun, gara-gara Tenovi, Wawa bisa membayar rumah. Meskipun Wawa mengatakan bahwa Wawa itu tidak tahu menahu kan seperti itu. Tapi biar bagaimanapun peranan Tenovi di sini terlalu bagi keluarganya Wawa. Kita semua juga pun nggak bakalan kenal sama yang namanya Agus dan tidak mungkin kenal yang namanya Wawa kalau tanpa Tenovi gitu kan. Nah, dan juga kebaikan Tenovi itu jangan dihilang-hilangkan kan begitu. Karena kenapa Wak? Karena awalnya Tenovi juga, bagi kalian mungkin Tenovi itu jelek, tapi biar bagaimanapun di saat tidak ada orang satupun yang memandang kalian, Tenovi ada di garda terdepan dan hasilnya dari uang donasi yang dikumpulkan oleh Tenovi terkumpul memang tidak seberapa 35 juta, tapi mungkin bagi saya dan bagi Kang Telur itu uang yang cukup banyak gitu. Jadi kalau tanpa Tenovi kita ini, Wak, ya saya jelaskan lagi.
Saya mungkin sama Kang Telur itu orang jalanan, perantauan ya. Di saat kita susah, jangankan orang lain, teman kita sendiri, keluarga kita sendiri belum tentu ada yang mau ngasih. Pinjem aja pun tidak ada yang ngasih gitu ya. Terus kenapa Wawa dan keluarga tidak menasehati Agus pada saat Agus menerima donasi itu untuk pengobatan, tetapi kenapa Wawa yang sebagai yang dituakan tidak menasehati Agus untuk tidak menggunakan uang tersebut? Nah, sekarang netizen itu kalau tidak ada asap tidak mungkin tidak ada api. Jadi saya meninjau dan meneliti ya, Wawa, punten maaf. Jadi ini kalau netizen atau seluruh masyarakat, kalau 95% atau bahkan 90% lah kan ada di pihak yang membuli, berarti Wawa dan Agus dan keluarga harus ada yang dikoreksi di dalam hidup kalian. Seperti itu gitu loh. Jadi sebenarnya kalau saya ya, dari saya secara pribadi, bukan Teh Novi yang memanas-manaskan, tidak. Teh Novi yang membuat mungkin banyak 1.100 orang di sini pasti sepakat dengan kata saya. Karena apa? Yang netizen itu membuli ya, punten, ini mungkin jadi bahan perimbangan ya. Bukan karena Teh Novi, ini semua karena kelakuan Agus, Wawa dan keluarga yang membuat netizen itu terbakar dan sebel gitu, Wawa, gitu loh. Kalau saya terserah Wawa mau terima apa tidak, tapi itu yang dari yang saya pandang dan saya analisa gitu, Wawa. Jadi maksudnya saya juga salut Wawa mau naik dan berbicara kepada kita netizen ini gitu kan. Terima kasih. Mungkin di hari yang baik ini kan kita bisa menyampaikan aspirasi dan bisa didengarkan dengan Wawa, biar kedepannya Wawa bersama keluarga bisa tahu yang mana yang harus dilakukan, yang mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi itulah Wak. Jadi itu bentuk harus Wawa pahami. Jadi itu bukan bentuk kebencian dari netizen, tetapi itu bentuk kepedulian agar Wawa bisa menyelami isi hati Wawa, ya kan, untuk kebaikan kedepannya, Wak. Itu aja sih. Kak, aku boleh tanya lagi, Kak? Boleh, Wawa mau tanggapin dulu? Tanggapin dulu aja, Kang. Enggak usah, dah. Enggak usah ya? Oh iya. Lanjut, Kak. Jadi, Kak, aku boleh, Kakak? Iya. Suka-suka ngomongnya aja dah. Aku mau udah no komen. Kalau panjang, Wawa nggak bisa menjawab. Dia lupa apa yang kita katakan. Sekarang dijawab dulu lah. Ngapain aku nggak bisa jawab? Kalau aku mau jawab. Sekalipun aku jawab kan tetap aja salah. Minimal mau jawab kayak apa gitu, harus tahu berterima kasih. Di dunia ini orang baik itu datangnya terus cara aku berterima kasih harus bagaimana? Aku udah berterima kasih berkali-kali. Berterima kasih berkali-kali. Harus gimana? Bawa yang saya hormati. Sekarang begini loh, kalau cara menunjukkan berterima kasih, Wawa dan Agus dan keluarga tidak sepantasnya melaporkan Teh Novi. Itu adalah bentuk terima kasih kalau Wawa bisa mencegah itu semua. Kamu tahu nggak alasannya aku si Agus ngelaporin? Tahu nggak? Apapun alasannya tahu. Oh nggak bisa kok. Jangan mentang-mentang kita dibantu, terus kita dihujat, terus kita dijatuhkan. Karena begini, posisi kokoh di Agus mampu nggak? Bisa nggak? Saya nggak mungkin jadi Agus. Jangan cuma kita dihakimi aja dong. Jangan mentang-mentang kita dibantu. Begini, tahan dulu ya, tahan dulu semuanya ya. Kita juga punya harga diri walaupun dibantu. Tahan dulu ya. Jadi begini, dan diomongin. Sekarang gini kok, kalau kokoh orang tuanya dijatuhkan, dihujat, mau nggak? Jangan berteman, jangan berantem, jangan berantem maksudnya, maaf.
Ya, saya terakhir dulu ya. Koko mau nggak? Koko udah dibantu. Saya dibantu udah dan dikasih saya uang. Terus orang tua Koko dihujat, ditaikin. Saya bertanya kepada Wawa, yang dikatakan benar apa Jangan cuma melihat satu pihak, jangan karena Koko nggak bela Novi terus kita di. Berhenti dulu, berhenti dulu ya. Sebentar. Berhenti dulu. Dua di sini ya. Dua di sini ya. Kok berhenti dulu, semuanya berhenti dulu, mute dulu di sini ya. Ya. Tadi gini loh. Siapa Wawa ini naik kan di satu sisi dia ingin menjelaskan di versi dia, ya kan, seperti apa. Tapi di sini juga netizen ada rasa penasaran terhadap Wawa juga, ingin menyampaikan sebuah kebaikan yang telah dilakukan oleh Tenopi, ya kan, menyampaikan oleh Tenopi, dan mudah-mudahan nih kita nih sebagai bentuk kepedulian loh, sama semuanya, sama Wawa, sama Agus, sama Tenopi, semuanya, ya kan, agar Wawa nih misalkan kalau ada yang misalkan kita bisa diperbaiki gitu, ada yang dari misalkan ada ucapan atau tindakan yang salah, bisa kita introspeksi gitu kan. Semua manusia pernah berbuat kesalahan, ya kan? Tetapi sebaik-baik manusia ialah orang yang memperbaiki kesalahan tersebut, yang mau memperbaiki kesalahannya tersebut, seperti itu. Jadi ayolah kita buang keegoisan ini, gitu kan. Saya mau menyampaikan sesuatu. Saya paling tua di sini ya. Setidaknya saya mengerti dan memahami apa itu namanya perbuatan yang baik dan tidak baik. Begini ya Wawa ya, bukannya saya menginginkan jawaban Wawa, terserah deh mau ngomong apa, terserah kalian, tetap aja saya tidak didengarkan. Bukan itu sayang, aku mau kamu itu mengetuk pintu hatimu yang terdalam. Apakah benar perbuatanmu melaporkan orang yang sudah menolong, walaupun alasannya adalah dihujat? Tadi kan saya sudah bilang dari awal, makanya saya minta kamu dengarkan dari awal. Jadi orang menghujat itu terimalah karena perbuatan kalian sendiri. Jadi jangan menyalahkan netizen. Netizen seenaknya aja, memang dia seenak jidatnya. Tapi kenapa seenak jidatnya dia netizen? Karena ada kesel. Terimalah netizen itu kesel, karena netizen itu berpikir kok orang udah nolong kok digituin. Apalagi waktu pertama 35 juta. Jangankan 35 juta, Wak. Aku ada yang nolong 5.000 rupiah aja, aku sampai mati ku ingat. Apalagi sampai dilaporkan. Betul Mbak, betul. Keluar Wawanya ya. Ya itu. Tahu nggak yang bikin teman-teman netizen tuh gemes dan makin gemes kan? Saat tadi ditanya sama Koko Hero, kenapa lu ngelaporin orang yang nolong lu? Dengan pede kan, di sini Wawa menjawab kalau jangan mentang-mentang nolongin terus harga diri, ibaratnya dia berlandaskan sama harga dirinya gitu kan, makanya tetap ngelaporin gitu. Dan dia membenarkan tindakan pelaporan itu karena apa? Harga dirinya disenggol. Tapi di satu sisi netizen malah makin mendidih karena lu ngomongin soal harga diri, oke, fine aja, lu mau ngelaporin. Tapi lu jangan tebang pilihnya gimana maksudnya? Buah karya dari bantuannya tetap diperebutkan nih. Tapi di satu sisi lu ngomongin soal harga diri dan tetap melaporkan dan membenarkan pelaporan orang yang menolong dengan dalih harga diri. Kita jadi dihujat, jadi diapain. Benar kata Ibu Ida Arsanti gitu. Netizen gak PA, gak sekonyong-konyong ada orang ngehujat. Enggak, bahkan kita sering banget nemu fenomena ya, abis dihujat netizen. Contoh Bu Titin, kurang abis apa dihujat sama teman-teman netizen. Dengan sabar Bu Titin ngasih tahu sedikit-sedikit penjelasan, pembuktian gitu.
begitu netizen oh iya, minta maaf sendiri netizen, terus ngedukung. Jadi bukan percuma ngejelasin juga, mereka kan tetap ini terserah aja, enggak gitu caranya. Wah enggak gitu. Nah, balik lagi ke harga diri. Kalau mau based on harga diri, potong tuh semuanya. Gua nggak butuh duit. Terus duit 35 juta yang donasi pertama itu balikin. Kalau perlu minjem ke siapa? Nih sama sekali nol ya. Gua nggak ada ya. Udah. Sepeser pun gue gak ada terima bantuan karena urusannya harga diri. Kita akan terus laporkan. Gitu idealnya ya. Bukan dong, kita laporkan karena harga diri kesenggol. Terus tapi masalah buahnya, ya ini ada sih, kemarin masih ada dari donasi yang pertama masih bisa digunakan. Kan sebel banget aku. Iya, kalau ya setidaknya kalau misalnya Mas, ini aku kalau misalnya mau ngomong kasarnya gitu ya, lu kalau setidaknya lu mau pakai uangnya nih, ya udah stop, nggak usah pakai drama-drama gitu kan. Iya, janganlah melaporkan, nggak usah. Iya. Kalau mau tetap ini harga diri dah, pegang terus lurus gitu. Kalau mau, ya kita butuh bantuannya pegang lurus terus, jangan. Wah ini bisa nih bantuannya, wah sebelah sini ini harga dirinya, terus ini bantuan. Tolonglah, nggak sinkron, tolonglah, jadi nggak konsisten. Iya kan? Mumet. Belum di Super Thanks nih banyak banget yang mengeluarkan unek-uneknya nih. Kita langsung aja kali ya sambil menunggu besok pelaporannya ya. Kita menuju ke setting di Super Thanks. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kali ini ada 12 nih, kebanyakan satu people yang ada di luar negeri yang pada gatal mulutnya ya, jempolnya ya untuk mengeluarkan unek-unek ya. Yang pertama dari Sofi Muza. Pengacara BIK koyoe, kayaknya ada yang ditutupin nih Teh Nyomang katanya. Nah itu tadi yang dijelaskan oleh Bang Pablo, terus juga yang dibuka sama Bang Densu itu, nggak tahu motifnya apa, tapi baru hal tadi yang terungkap gitu. Nanti kita tinggal tunggu aja kelanjutannya. Ada dari Bunda Reza. Pas si tikus teriak-teriak rasanya pengen masuk ke situ lalu kusiram air tae, jijik banget sumpah, sekalian semua gerombolan saya siram semuanya. Jangan gitu Bunda Reza, tolong sabar. Saninata bakal kareta 2 nih ya. Agus masih belum sadar Gus, karena kamulah orang-orang ini jadi bermusuhan. Oh iya Gus, acting lu tadi jelek banget ya. Next lu latihan dulu cara nangis yang natural. Kan gimana ngeluarin air matanya gitu. Nextnya dari Ana Susanto. Maaf Gus, aku lihat kamu begitu bukannya simpati tapi malah pengen ketawa. Sorry ya Gus, bukannya katanya simpati tapi mentari. Itu kartu SIM card ya. Mentari lama itu. Nextnya dari Damai, respon untuk perkara Chris. Perkataan Chris. Siapa bilang kita harus mengikuti kehendak lawyer? Terbalik katanya. Kalau lawyer tidak becus menjembatani untuk mendapatkan win-win solution, sebaiknya kita pecat asap sebelum bertele-tele dan merugikan kita. Iya kan disebutnya juga klien. Iya gak? Damai lagi. BTW si Agus ngomong kenapa sesama manusia tidak bisa saling memaafkan, sementara dia dendam membara ingin Novi masuk penjara dan Aji dihukum Muna. Ada apa sih dengan orang-orang itu? Tolonglah ya. Ini dari I'm Loku. Kuning nih. Buat Nyomang beli popcorn penasaran sama endingnya. Oh biar kita semangat itu ya. Ada dari Gilang yang sepertinya ini. Gini Mang, ada satu poin yang sangat penting, yaitu hukum terkuat di kasus ini adalah ini ada pada donatur ya. Inilah yang ditahukan Mbak Novi karena dia tahu arah donatur kemana. Ini ada kaitannya dengan komentar saya kemarin dengan cara melaporkan rekening si A biar diblokir. Bukan cuma si A, rekeningnya Sandensu pun bisa diblokir hanya karena satu donatur aja yang melaporkan. Jadi mau damai sekalipun kalau donatur nggak terima, iya makanya Tenopi maunya nunggu kemauan para donatur gitu kan, yang akhirnya walk out kemarin. Terus juga emang klausulnya aneh tadi yang diposting pada itu kan udah terlalu wadididau. Fatimah, Alhamdulillah Agus tetap istiqomah memegang harga diri dan tidak mementingkan uang donasi. Yang Agus perlukan hanya kata maaf. Ayo netizen maafin Agus, Tenovi maafin Agus ya. Kemudian tarik donasinya kasih ke yang lebih membutuhkan. Kan Agus sendiri yang bilang hanya ingin berdamai. Selesai sudah harusnya ini kasus. Iya, sebenarnya simpel kan. Iya. Garuda Kenziera Flash Muliho ya.
pulang aja ke negaramu Gus. Setuju sama Bang Densu buat ambil balik duit itu. Gimana pun juga uang itu dari Bang Densu dan subscribernya. Kalau mereka minta balik tidak ada yang melarang harusnya. Biar nangis kejer mereka. Nyomang kita misu-misu bareng buat. Oke, dan satu lagi ya, Bang Densu juga donatur loh. Iya. Banyak tuh sekarang teman-teman di sini yang penasaran berapa jumlah donasi dari Bang Densu, karena itu sangat berpengaruh banget gitu kan. Iya. Dari Pak Dokter. Pak Dokter. Kata si A harapannya damai tapi ngejar duit donasi. Kalau bilang hak, donatur juga berhak dong narik duitnya. Di dunia wayang oke, Sengkuni di keyakinan Islam dan Kristen Ortodoks mata oke, inget Bang Agus, para donatur udah mulai kesal dan turun tangan. Kata-kata hari ini Pak, selain donatur dilarang atur. Kalau kata Auschwitz, minggu miskin gitu kan. Lasnya dari Rino Vivi, thanks. Dan Halis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komennya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya Dan. Memang, ya Bu yang udah bobo, Pak Kun yang ngejatuhin botol minumnya, 2 topi mangkok cabut duluan. Ciao.